Sholat sunat tarawih dan witir secara berjamaah. Selanjutnya bersolawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir, mari sama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustaz kita Mindi Fahmi. Kepada Ustaz kami persilahkan. Pak, Bu, kita mulai. Mari kita mulai acara kita ini sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat dong, kesojukan Pak. Sojuk Bu, kami pun sojuk juga. Sekali lagi mari kita awali acara kita ini sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab? Karena suatu perkara kita ini Pak bekerja dengan berbagai profesi kita masing-masing tidak pakai bismillah. Ino pakai bismillah Pak Do, tidak mendapatkan pahala, terputus dari rahmat Allah. Ibu di belakang pun demikian, Bu, memasak di rumah, apapun agenda kegiatan ibu tidak pakai bismillah, maka terputus, tidak mendapatkan pahala. Begitu kata hadis riwayat Abu Dawud, kullu amrin ribadin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Suatu perkara yang baik-baik tidak dimulakan dengan basmalah, maka tertolak, terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bu, perbuatan yang elok-elok, bukan melempar orang pakai bismillah sampai padu itu juga. Ya Pak, kita bekerja pun demikian, harus perbuatan yang baik-baik. Dan moga-moga kegiatan yang baik kita lakukan pada malam hari ini dengan basmalah tadi dilimpahkan oleh Allah amal pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra siyam, ja'ala shahru Ramadan syahru unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati tentu segenap pengurus Masjid Nurul Amal yang kita cintai ini dan jajarannya, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat didik mama, khususnya kaum muslimin, kaum muslimat. Ma'asyiral salat fardu isya, insyaallah nanti kita lanjutkan sunat tarawih tutup witir
dan amalan lainnya malam yang ke Rabu 7 boleh rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih faedah, ya Bu? Apa sih fadilah maupun ganjaran yang didapatkan oleh seorang manusia yang bersyukur? Kita bertanya, langsung dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang barangkali kita hafal dan sering kita dengarkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur nikmat Allah, jika engkau menerima ketentuan Allah dengan senang hati, nikmat ditambah. Jelas Bu? Lalu orang jamaah ini bertanya, Pak, apanya yang ditambah Pak Ustaz? Apanya yang ditambah? Tentu kita manusia ini ingin jumlahnya. Iya Pak? Iya Pak? Semangat apa-apa itu? Apanya Bu? Ini bagi ukur itu? Bersyukur nikmat Allah kita ingin jumlahnya ditambah. Ada suatu perkara yang memang kita ingin jumlahnya bertambah, tapi ada perkara lain ibu bapak yang kami hormati, janganlah jumlahnya bertambah. Ya Bu, bersyukur punya anak, jadilah anak tambahnya Pak. Kalau anak bersyukur punya duit ditambah. Mau Bu? Bu? Oh, udah ibu duit dong. Dan perkara lainnya kita ingin jumlahnya bertambah, tapi ada suatu perkara tidak mau jumlahnya bertambah. Contoh, ibu lain lakinya suaminya lupa bersyukur dia punya ibu. Ibu barangkali ini anak bini apa tu tambah itu. Ibu, anak Bu, ini anak, ini jawabkan anak. Dan sebaliknya rupa-rupanya yang ditambah Allah itu saudaraku dalam tafsir Jalalain adalah keberkahan namanya. Dan sebalik itu jika kufur tidak menerima ketentuan takdir Allah, ingat azab Allah amat pedih, baik dunia terlebih di yaumil akhirat nantinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita pun telah berselawat sekali. Apa pula faedah fadilah yang kita dapat? Langsung kita temukan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Man salli alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat sekali, maka dibalas Allah sebanyak 10 kali. Maka selayak dan pantasnya baik dalam keadaan sibuk maupun tidak, baik diucapkan dengan lisan maupun dalam hati, naik kendaraan ataukah jalan kaki, banyak-banyaklah berselawat. Di padang mahsyar nanti kita cinta dengan mak bapak, kita rindu di padang mahsyar, tapi anak yang berbakti sayang kepada mak bapaknya tak dapat memberikan syafaat hak pertolongan kepada mak bapak. Begitupun hari ini suami sayang cinta kepada istri, tak dapat memberikan syafaat. Pun demikian sebaliknya, seorang istri patuh taat cinta sayang kepada suami, di padang mahsyar tak dapat memberikan syafaat kecuali syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, pada kajian 17 Ramadan kali ini memang judul kami ini Pak sudah ditetapkan IKMI Kabupaten Rokan Hulu, judulnya Nuzul
barangkali masjid kita ini dengar-dengar kabarnya malam 20, ya Pak. Nanti barangkali diulas lebih dalam dan rinci oleh Ustadz yang menyampaikan pada peringatan Nuzul Quran yang akan datang. Ibu bapak yang berbahagia, beberapa indikator kebahagiaan yang ingin disampaikan dalam Al-Quran yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Sumber kaji kita pada malam hari ini adalah Al-Quran surah Yunus ayat 57. 4 perkara iktibar datangnya, turunnya kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, kalau kita artikan dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, 4 perkara iktibar turunnya Al-Quran kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Ya ayuhan nas merupakan panggilan untuk seluruh makhluk yang bernama manusia, apapun suku agamanya, apapun keyakinan kepercayaannya, yang namanya ia berlabel manusia, maka ayat ini memanggilnya. Ya ayuhan nas, ciri-ciri surah yang diturunkan di kota Madinah dikenal dengan ayat Madaniyah. Ya ayuhan nas, pelajaran pertama untuk seluruh manusia, iktibar datangnya, turunnya kitab suci Al-Quran. Mau'izatun mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu. Ini pertama iktibar kepada seluruh umat manusia. Al-Quran adalah pelajaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu, wahai saudaraku, bahwa maksud pelajaran di tafsir itu adalah kita dilarang untuk melakukan perbuatan keji. Memang konsekuensi kehidupan perbuatan tercela itu secara garis besar ada 2, yakni keji dan mungkar. Begitupun kita sering dengar di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang 45 tentang ganjaran dari sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. 2 perbuatan tercela secara garis besar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar, yang mana turunnya Al-Quran iktibar pertama, pelajaran kepada kita jangan melakukan perbuatan keji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Lalu diartikan perbuatan keji dan mungkar itu apa? Menurut Profesor Dr. K. Haji Ahmad Yakub Pritoma MA, perbuatan keji itu seluruh perbuatan dan perkataan umat manusia yang tidak sesuai dengan wahyu. Wahyu yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Perbuatan, perkataan kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran menyimpang, perbuatan keji namanya. Sedangkan beliau mendefinisikan mungkar adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Perbuatan keji yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini, semua kita hari ini berbeda-beda profesi dan keahlian. Iya Pak, memang. Iya Bu, jelas bahwasanya pelajaran yang kita lakukan dengan berbagai keahlian kita itu rupa-rupanya belum lagi pelajaran itu. Pelajaran yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Sehingga apapun pekerjaan profesi kita boleh kita lakukan, tapi ingat pondasi kita harus berdasarkan pelajaran Al-Quran. Karena kita diciptakan Allah bukan untuk mencari pangkat dan jabatan semata, mencari duit pagi dan petang lalu bersenang-senang juga bukan, tetapi kita diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna
khalaqul insa illa liya'budun. Al-Zariyat ayat 56. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dan hari ini merasa kita kaya. Kaya apa? Wih, pede. Allah itu sayang kepadaku. Ya Bu, Ibu pun sehat, ekonomi mantap, adem ayem tentram kehidupan. Lalu kita pede, percaya diri, Pak, GR pas bawahnya. Oh, ternyata Allah itu sayang kepadaku. Jadi rupa-rupanya apa patokan Allah itu sayang kepada seseorang? Dijawab dalam hadis At-Tirmidzi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Tanda Allah sayang kepada seseorang, ibu bapak yang berbahagia, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan kepadanya ilmu agama. Dan ilmu agama adalah agama Islam, dan tidak akan pernah mendapatkan hasil tanpa pembelajaran. Pembelajaran itu sendirilah kitab suci Al-Quran. Itu yang pertama. Al-Quran iktibar adalah pelajaran. Jangan melakukan dosa kekejian namanya. Yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur. Obat yang ada dalam hatimu adalah Al-Quran iktibar. Di rumah kita hadis riwayat Ibnu Majah sampaikan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Rumah besar terasa sempit, rumah nyaman terasa menyeramkan. Kuburan namanya Pak, iya Bu, menyeramkan. Wa innal baital ladzi taqra'u fihi al-baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan kitab suci Al-Quran, salah satunya surah Al-Baqarah, setan tidak masuk di dalamnya. Bagaimana mungkin rumah kuburan tidak diliputi dengan penyakit? Ya Pak, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka kita banyaklah penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu. Demikian pula dalam hadis lain, hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 3443 sampaikan kepada kita, Bu, Pak, ada dua stok yang harus kita lakukan di rumah, terapi kesehatan. Barangkali kita tidak asing lagi. Apa itu? Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah ada dua terapi penyembuhan. Apa itu? Al-asali wal Quran. Al-asal artinya madu, dan yang kedua adalah Al-Quran. Hendaklah engkau stok di rumahmu, yakni madu dan Al-Quran, terapi penyembuhan. Ada di rumah Bu? Madu Bu, bukan di madu. Nah, kalau di madu penyakitnya Ustaz. Itu yang kedua, Al-Quran iktibar sebagai penyembuh. Yang ketiga, tentu tidak asing di telinga kita, wahu dan petunjuk, pedoman kehidupan, pedoman bagi anak lajang. Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Anak lajang, kita semua jangan mendekati zina, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Demikian pula Al-Quran tentang berjual beli, wailul lil mutaffifin. Engkau ingin mendapatkan keuntungan, memang kita naluri demikian, tapi jangan mengurangi takaran timbangan. Demikian pula yang lain, masalah ekonomi kita. Wa ahalallahu al-bay' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Pak, Bu, hari ini kita terjerat riba. Rumah kita kredit non syariah, Honda mobil kita semuanya kredit. Turunnya Al-Quran memberikan petunjuk bagi kita untuk mengelola ekonomi yang berbasiskan keislaman dan lain sebagainya. Al-Quran turun
melambangkan kehidupan kita bersama bahwa ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 208 sampaikan, masuklah kalian ke dalam Islam seluruhnya, cara pandang, perbuatan dan perkataan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, Bu, terakhir, Pak, yang keempat, warahmatul lil mukminin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, iqra'u fil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Pada yaumil kiamat nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Ibu bapak yang berbahagia, lalu Wak bertanya kepada Ustaz, bagaimana Ustaz, kami yang tua ini tidak mampu, tidak bisa, tidak pandai membaca Al-Quran. Demikianlah ibu bapak yang berbahagia, bahagianya kita. Al-Quran bukan Quran, Al-Quran bukan bacaan-bacaan lainnya. Kalau kita pernah belajar namun boba, ya Pak, bebal, ya Bu, tidak mampu membaca Al-Quran, maka Al-A'raf ayat 204 sampaikan kepada kita, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika engkau mendengarkan Al-Quran dibacakan, dengarkan elok-elok, tenang, dan moga-moga engkau mendapatkan rahmat. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan mendengar pun mendapatkan rahmat pertolongan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, barangkali waktu kita sudah banyak terhabiskan. Ada 4 kesimpulan iktibar turunnya Al-Quran, pembelajaran, syifa, penyembuh, hudan, petunjuk pedoman, rahmat kasih sayang Allah akan diturunkan lewat perantaraan Quran. Jika Al-Quran dibaca, demikian dihafalkan, diharamkan Allah ia tinggalkan, dihalalkan Allah maka ia laksanakan, dan diamalkan terus hafalan Al-Quran, maka ia dijamin masuk surga dan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang pasti masuk neraka. Bagi penghafal Al-Quran, keistimewaannya, jika 10 orang keluarganya yang pasti masuk neraka bisa ia tarik untuk bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faedah penghafal Al-Quran. Ibu bapak yang berbahagia, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan turunnya Al-Quran menambah keimanan, semangat, dan moga-moga rahmat Allah turun kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan penyampaian pada malam hari ini. Salah datangnya dari kami pribadi, mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu bapak yang berbahagia, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah.